Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminina Ristanti dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis semester 2 kelas B. Di sini saya ditemani dengan kakak saya Ella. Di sini kami akan membahas tentang sistem politik untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem politik. Baik, langsung saja pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem politik. Pada umumnya, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Polis berarti city-state yang merupakan segala bentuk aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangan politika. Pada hakikatnya, politik adalah the art and science of government atau seni dan ilmu pemerintah. Dalam pengertian lain, politik dapat diartikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama yaitu seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Yang kedua, usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Yang keempat, merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang kelima, segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selanjutnya mengenai fungsi sistem politik, saya akan dibantu dengan kakak saya untuk menjelaskan apa saja fungsi sistem politik. Baik, terima kasih. Di sini fungsi sistem politik yang pertama adalah kapabilitas, adalah kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsinya atau eksistensi di lingkungan yang lebih luas. 2. Konversi, menggambarkan kegiatan pengolahan input menjadi output, mulai dari penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan, pembuatan aturan, pelaksanaan peraturan, menghakimi, dan komunikasi. Yang ketiga, adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi dan rekrutmen yang bertujuan memantapkan bangunan struktur politik dari sistem politik. 2 fungsi utama sistem politik, yaitu perumusan kepentingan rakyat dan pemilihan pemimpin, serta pejabat pembuat keputusan. Baik, selanjutnya yaitu kapabilitas sistem politik. Ada 6 macam kapabilitas sistem politik. Yang pertama ada regulatif, merupakan penyelenggaraan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Yang kedua, ekstraktif, merupakan pengelolaan SDA dan SDM atau sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari sistem politik. Yang ketiga, ada distributif, yaitu hasil pengelolaan sumber daya alam untuk didistribusikan kepada masyarakat. Yang keempat, ada responsif, yaitu kemampuan sistem politik dalam menanggapi tekanan dari masyarakat. Yang kelima, ada simbolik, yaitu efektivitas simbol dari sistem politik terhadap lingkungan intra dan ekstra masyarakat. Yang keenam, ada domestik dan internasional, yaitu suatu sistem politik berinteraksi di lingkungan domestik dan internasional, yaitu struktur politik di Indonesia. Struktur politik di Indonesia ada 2, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang pertama kita akan bahas yaitu infrastruktur politik di Indonesia. Berdasarkan teori politik, infrastruktur politik mencakup beberapa, yaitu yang pertama ada partai politik atau political party, yang kedua kelompok kepentingan atau interest group, yang ketiga ada kelompok penekan atau pressure group, yang keempat ada media komunikasi politik atau political communication media, yang kelima ada tokoh politik atau political figure. Selanjutnya yaitu suprastruktur politik di Indonesia. Suprastruktur sistem politik di Indonesia juga mencakup beberapa, yaitu yang pertama ada MPR, yang kedua ada DPR, yang ketiga ada Presiden, yang keempat ada Mahkamah Agung, dan yang kelima ada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya mengenai partai politik di Indonesia, dan sekali lagi saya akan meminta bantuan kakak saya untuk menjelaskan apa itu partai politik di Indonesia. Baik,
partai politik atau political party di Indonesia. Eksistensi partai politik merupakan prasyarat baik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat maupun dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Cara memperoleh kekuasaannya yaitu ada dua cara. Yang pertama, secara legal, yaitu mengikuti pemilu legislatif. Kemudian yang kedua, secara ilegal, yaitu melakukan subversif, revolusi, atau coup d'etat. Baik, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang peran serta dalam sistem politik di Indonesia. Yang akan saya bahas yaitu mengenai partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi sistem politik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.